Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliaulah kita dapat menyelesaikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang menuntut kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang. Baik, pada video ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang penentuan kafein dan paracetamol dalam sediaan obat sakit kepala secara simultan menggunakan spektrofotometer UV Vis. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri sebagai moderator Astiananta dengan NIM 061 dan teman-teman saya Zakia Fahriani dengan NIM 051, Andi Nur Ainun Jaria dengan NIM 052, Andi Nur Fadia Wardani dengan NIM 053, Anisatul Latifah Usman dengan NIM 056, Arisna Maulisa Syafril dengan NIM 057, Elisa Elsa Saputri dengan NIM 066, Firman Nur Hasana dengan NIM 071, Inaya Nur Iza M. Irwan dengan NIM 072, Nur Alia Rahman dengan NIM 081, Salsabila Nurul Maulani dengan NIM 093 dan Zatil Amalia dengan NIM 101. Dan kepada pemateri saya persilahkan. Saya atas nama Zakia Fahriani sebagai pemateri pertama. Sediaan obat sakit kepala yang beredar di pasaran sebagian besar berupa campuran dari berbagai zat berkhasiat. Sebagian besar campuran tersebut bertujuan untuk meningkatkan efek terapik dan kemudahan dalam pemakaian sediaan obat tersebut. Yang paling sering dijumpai dalam sediaan obat sakit kepala adalah paracetamol dan kafein. Paracetamol merupakan salah satu obat yang paling umum digunakan di berbagai belahan dunia karena khasiatnya yang membantu mencegah nyeri sendi, sakit gigi, sakit kepala seperti migrain, nyeri otot, dan juga digunakan untuk menurunkan demam yang berasal dari virus dan bakteri. Kafein memiliki berat molekul 194,19 gram per mol dan fungsinya untuk menstimulasi susunan saraf pusat serta dapat memperkuat efek analgetik paracetamol. Spektrofotometer UV Vis dapat digunakan untuk menentukan kadar campuran suatu zat dengan metode simultan. Prinsip analisisnya dengan regresi berganda atau multivariate regression melalui perhitungan operasi matris dengan pengamatan pada beberapa panjang gelombang atau panjang gelombang berganda atau multiple wavelengths. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Maulani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit metode dari penelitian ini. Yang pertama yaitu pembuatan larutan baku kafein dan paracetamol 100 ppm. Serbuk kafein atau paracetamol sebanyak 25 mg dilarutkan 37,5 ml metanol. Larutan tersebut diaduk selama 15 menit menggunakan magnetic stirrer. Kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 250 ml. Larutan diancurkan menggunakan aquades hingga volume sepertiga di bawah tanda batas. Yang kedua yaitu pembuatan kurva standar kafein. Larutan deret standar dengan konsentrasi 6, 8, 10, 12, 14 ppm dibuat dari larutan baku kafein 100 ppm yang dilarutkan dalam 10 ml metanol banding aquades sebanyak 1,5 dibanding 8,5. Perkenalkan, nama saya Inaya Nur Iza M. Irwan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang ketiga yaitu pembuatan kurva standar paracetamol. Larutan deret standar dengan konsentrasi 4, 6, 8, 10, 12 ppm dibuat dari larutan baku paracetamol 100 ppm yang dilarutkan dalam 100 ml metanol aquades 1,5 banding 8,5. Penentuan panjang gelombang maksimum. Penentuan panjang gelombang maksimum kafein yakni mengukur absorbansi pada larutan standar kafein rentang panjang gelombang 250-300 nanometer menggunakan spektrofotometer UV Vis double beam. Penentuan panjang gelombang maksimum paracetamol adalah mengukur absorbansi pada larutan standar paracetamol rentang panjang gelombang 200-300 nanometer menggunakan spektrofotometer UV Vis double beam.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risna Molsa Syafril. Langsung saja, metode selanjutnya yaitu penentuan nilai koefisien absorpsivitas molar. Larutan standar kafein atau paracetamol 10 ppm dibuat dari larutan baku kafein atau paracetamol 100 ppm yang dilarutkan dalam 10 ml aquades banding metanol, yaitu 1,5 banding 8,5. Larutan standar kafein atau paracetamol 10 ppm dibaca absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis double beam pada panjang gelombang optimum. Selanjutnya, pembuatan larutan sampel 1000 ppm. Pertama-tama 20 tablet merek dagang digerus hingga halus, kemudian tablet diserbukkan lalu ditimbang sebanyak 0,1 gram. Serbuk sampel ditambahkan 15 ml metanol dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit. Larutan disaring menggunakan kertas Whatman nomor 41, kemudian larutan diencerkan ke dalam lab ukur 100 ml menggunakan aquades hingga volume sepertiga di bawah tanda batas. Perkenalkan, nama saya Firman Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan kadar sampel. Penetapan kadar paracetamol dan kafein menggunakan rumus A sama dengan E kali B kali C, di mana A yaitu absorbansi larutan, E adalah absorptivitas molar, B yaitu tebal kuvet, dan C adalah konsentrasi larutan yang akan diukur. Baik, selanjutnya penentuan kadar paracetamol dan kafein. Larutan standar dibaca serapan maksimumnya pada rentang panjang gelombang 220 nanometer sampai 280 nanometer. Diketahui bahwa serapan maksimum paracetamol 244 nanometer dengan absorbansi 0,868 dan untuk kafein 273 nanometer dengan absorbansi 0,553. Nah, selanjutnya nilai absorbansi yang diperoleh dibuat kurva antara konsentrasi sebagai sumbu X dan absorbansi sebagai sumbu Y, sehingga akan diperoleh persamaan regresi linear, koefisien determinasi, dan koefisien korelasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatila Malia. Selanjutnya, penentuan kadar paracetamol dan kafein. Kurva standar kafein diperoleh yaitu Y sama dengan 0,0506 X tambah 0,0144 dengan nilai koefisien korelasi 9984. Sedangkan larutan standar paracetamol korelasi atau R adalah 0,9986. Nilai kafein korelasi menandakan adanya hubungan antara absorbansi dan konsentrasi yang diperoleh. Baik, saya Andi Nurainun Jaria. Langsung saja, teman-teman bisa lihat pada tabel bahwa di sini ada kafein dan paracetamol. Nah, kafein di sini pada pengenceran 80 dia 9,37% bobot per volume, dan pada pengenceran 100 8,26% bobot per volume. Nah, adapun pada pengenceran 80 9,37 mg dan pada pengenceran 100 8,26 mg. Nah, untuk paracetamol pada pengenceran 80 88,80% bobot per volume dan pada pengenceran 100 87,75% bobot per volume. Pada pengenceran 80 terdapat 88,80 mg dan pada pengenceran 100 87,75 mg. Nah, hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa kadar kafein dan paracetamol itu tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Pada kemasan tertera bahwa 83,33 mg per 100 mg itu untuk paracetamol, dan untuk kafein itu 10,83 mg per 100 mg. Nah, kadar zat aktif paracetamol maupun kafein itu pada pengujian kali ini dengan metode spektrofotometri
tidak sesuai dengan kadar zat aktif yang ada pada kemasan. Nah, menurut Farmakope Indonesia edisi 4 pada tahun 1995, yaitu tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 100%, 110%. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan, di mana yang pertama, kadar yang diperoleh untuk paracetamol berturut-turut dengan penginceran 80 kali miligram dan 100 kali miligram adalah 88,80 mg per 100 dan 87,75 mg per 100. Kadar yang diperoleh untuk kafein dengan penginceran 80 mg dan 100 mg berturut-turut adalah 9,37 mg per 100 dan 8,26 mg per 100, di mana kadar tersebut tidak sesuai dengan kadar yang tertera pada kemasan. Di mana kadar yang tertera pada kemasan adalah untuk paracetamol sekitar 83,33 mg per 100 dan untuk kafein sebesar 10,83 mg per 100. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekiranya kekurangan datang dari kami dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.